Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul mulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Inilah munajat Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, aku ini fakir di tengah kekayaanku. Lalu bagaimana aku tidak fakir di tengah kemaksiatanku? Aku ini bodoh di tengah ilmuku. Lalu bagaimana aku tidak bodoh di tengah kedunguanku? Wahai Tuhanku, dari diriku berasal sesuatu yang memang sesuai dengan kehinaanku, sedangkan dari dirimu berasal sesuatu yang memang sesuai dengan kemuliaanmu. Kalaupun toh tampak kebaikan dalam diriku, itu karena anugerahmu dan engkau telah berjasa atasku. Sementara jikalau tampak keburukan dalam diriku, itu karena keadilanmu dan engkau berhak menuntutku atas kejahatan itu. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin engkau akan membiarkanku sementara engkau telah menjaminku? Bagaimana mungkin aku dizolimi sementara engkau menjadi penolongku? Atau bagaimana aku akan kecewa sementara engkau selalu melindungiku? Wahai Tuhanku, inilah diriku sedang mendekatkan diri kepadamu dengan kefakiranku. Bagaimana aku akan mendekatkan diri lewat sesuatu yang tak mungkin sampai padamu? Bagaimana aku akan mengeluhkan keadaanku sementara engkau maha mengetahui keadaanku? Akankah aku terjemahkan keluhan itu lewat lisanku? Sementara itu, ia berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Bagaimana mungkin aku akan menyesal sedangkan harapanku telah sampai kepadamu? Bagaimana keadaanku tidak menjadi baik sedangkan ia berasal darimu dan hanya kembali kepadamu? Wahai Tuhanku, betapa engkau sangat kasih kepadaku meskipun aku bodoh. Betapa engkau sangat sayang padaku walaupun buruk perangaiku. Betapa dekatnya engkau kepadaku dan betapa jauhnya aku darimu. Betapa lembutnya engkau padaku, lalu apa gerangan yang menghijab diriku darimu? Wahai Tuhanku, setiap kali aku bisu karena celakku, kemurahan-Mu lah yang membuatku kembali bisa berbicara. Setiap kali aku putus asa karena perangaiku, karunia-Mu lah yang membuatku kembali bisa berharap. Wahai Tuhanku, siapa yang kebaikannya adalah keburukan? Bagaimana keburukannya tak berupa? Bagaimana keburukannya tak berupa keburukan? Siapa yang keburukannya sebatas pengakuan? Bagaimana pengakuannya tak berupa pengakuan? Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan bertekad sementara Engkau yang Maha Kuasa? Tapi bagaimana aku takkan bertekad sementara Engkau yang Maha memberi perintah? Kesibukanku pada dunia membuatku jauh darimu. Karena itu, kumpulkan aku denganmu lewat pengabdian yang bisa mengantarkanku kepadamu. Bagaimana akan dijadikan petunjuk atasmu sesuatu yang keberadaannya sendiri membutuhkan? Adakah selainmu yang tampak sehingga ia bisa menjadi petunjuk atasmu? Kapankah kiranya engkau tersembunyi sehingga dibutuhkan petunjuk
yang menerangkan keberadaanmu. Kapankah kiranya engkau jauh sehingga diperlukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepadamu? Wahai Robku, sungguh telah buta mata hatiku yang tidak mampu melihatmu sebagai pengawasnya, dan sungguh rugi transaksi manusia yang tidak menjadikan cintamu sebagai bagian darinya. Wahai Tuhanku, inilah kehinaanku yang tampak di hadapanmu. Inilah keadaanku yang tak tersembunyi bagimu. Kepadamu aku memohon agar bisa sampai, serta kepadamu pula aku meminta ditunjukkan jalanmu. Tuntunlah aku dengan cahayamu untuk menuju kepadamu. Hadirkan diriku menuju keharibanmu lewat pengabdian yang tulus. Wahai Tuhanku, ajarkanlah padaku ilmu-Mu yang tersembunyi. Lindungilah aku lewat rahasia nama-Mu yang terpelihara. Berikan padaku hakikat kebenaran orang-orang yang dekat kepadamu. Tunjukkan padaku hakikat kebenaran orang-orang yang dekat padamu. Tunjukkanlah aku pada jalan mereka yang sedang ditarik kepadamu. Cukupkan aku dengan pengaturan padamu daripada aturanku sendiri, dan cukupkan aku dalam pilihanmu daripada pilihanku sendiri. Restuilah aku agar betul-betul merasa membutuhkanmu. Keluarkan aku dari hinanya diri ini, serta bersihkan aku dari sikap ragu dan syirik sebelum masuk ke liang kubur. Hanya kepadamu, ya Allah, aku memohon pertolongan. Maka tolonglah diriku. Hanya kepadamu aku bertawakal. Maka jangan kau biarkan aku. Hanya kepadamu aku meminta. Maka kabulkanlah doaku. Hanya kepadamu aku berharap, maka jangan kau kecewakan diriku. Hanya kepadamu aku menisbahkan diri, maka jangan kau jauhkan aku. Serta hanya di pintumu aku berdiri, maka janganlah kau usir aku. Wahai Tuhanku, ketentuan dan ketetapanku telah mengalahkanku, sementara keinginan terhadap syahwat telah menawanku. Karena itu, jadilah Engkau sebagai penolongku, guna membela dan memberi petunjuk padaku. Cukupkan aku dengan karunia-Mu agar aku tak perlu lagi meminta. Engkaulah zat yang menyinari kalbu para wali-Mu, sehingga mereka mengenal dan mengesahkan-Mu. Engkaulah zat yang menghapus debu kotoran dari jiwa kekasih-Mu. Engkaulah zat yang menenteramkan hati mereka ketika merasa jemu dengan dunia. Engkaulah zat yang memberi petunjuk pada mereka, sehingga teranglah semua rambu yang ada. Adakah yang tersisa bagi mereka yang kehilangan diri-Mu? Dan adakah yang hilang bagi mereka yang menemukan-Mu? Sungguh malang orang yang ridho dengan selain kepada-Mu, ya Allah. Sungguh rugi orang ingin berpindah dari-Mu. Bagaimana mungkin selain zat-Mu diharapkan, sementara Engkau tak pernah berhenti memberi kebaikan? Bagaimana mungkin ada selain-Mu yang diminta, sementara Engkau senantiasa memberi anugerah? Wahai zat yang mencicipkan manisnya cinta kepada para kekasihnya, sehingga mereka bersimpuh mesra di hadapannya. Wahai zat yang memakaikan baju keagungan kepada para walinya, sehingga mereka merasa bangga dengan kemuliaannya. Engkaulah yang ingat sebelum mereka ingat. Engkaulah yang mulai.
berbuat baik sebelum mereka mengabdi. Engkaulah yang dermawan sebelum mereka meminta. Engkaulah yang maha memberi kepada kami, dan setelah memberi, Engkau pun mencari pinjaman. Maka panggillah aku dengan kekasih-Mu agar bisa sampai kepadamu. Tariklah aku dengan karunia-Mu agar bisa mendatangi-Mu. Wahai Tuhanku, harapanku padamu takkan putus meskipun aku melakukan maksiat kepadamu. Sebagaimana kecemasanku takkan sirna walaupun aku telah mentaatimu. Alam ini telah menyeretku kepadamu, dan ilmuku tentang kemurahanmu telah menyingkapkan jati dirimu. Bagaimana aku akan kecewa sedangkan Engkau adalah harapanku? Bagaimana aku akan terhina sedangkan Engkau adalah sandaranku? Bagaimana aku merasa mulia padahal dalam kehinaan Kau campakkan aku? Bagaimana aku tidak merasa mulia padahal kepadamu Kau nisbahkan diriku? Bagaimana aku tidak merasa butuh sementara Engkau yang telah menempatkan dalam kefakiran? Dan bagaimana aku merasa butuh sementara Engkaulah yang mencukupiku dengan kedermawananmu? Engkau Tuhan yang Esa, Engkau telah memproklamirkan itu kepada semua makhluk, sehingga tak ada yang tak mengenalmu. Engkau juga telah memperkenalkan diri kepada aku dalam segala sesuatu. Karena itu aku saksikan dirimu tampak dalam segala sesuatu. Engkau maha terlihat bagi segala sesuatu. Wahai Zat yang bersemayam di atas ars dengan sifat rahmannya, ars itu pun lenyap dalam naungan rahmannya. Sebagaimana dunia itu lenyap dalam arsnya, Engkau melenyapkan alam dengan alam dan yang lain dengan kepungan cahaya. Wahai yang tersembunyi di balik pagar kemuliaannya, sehingga tak terjangkau oleh pandangan. Wahai yang tampak lewat kesempurnaan keindahannya, sehingga nyatalah bukti kebesarannya. Bagaimana Engkau bersembunyi, bagaimana Engkau tersembunyi, padahal Engkaulah yang maha tampak. Bagaimana Engkau gaib, padahal Engkaulah yang maha mengawasi dan maha hadir. Semoga Allah melimpahkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya. Sholawat yang dapat mengurai kerumitan, menghilangkan kesedihan, menepis cahaya, memudahkan urusan-urusan sulit. Sholawat yang membuatmu ridho, dan Dia pun ridho sehingga Engkau meridhoi kami, wahai Tuhan semesta alam. Itulah munajat Ibnu Athaillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.